Doa 20 kembali lagi. Hari ini kita mau bahas apa sih, Kay? Hari ini kami ingin membahas tentang tantangan-tantangan untuk orang beriman pada masa kini. Oke, jadi jangan lupa juga untuk ajak teman, saudara, dan keluarga kalian untuk ikut menonton ya. Selamat mendengarkan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa ketetapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Nah, sebelum kita masuk ke renungan doa 20 kali ini, mari kita panjatkan syukur dan doa kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika kalian ada yang memiliki kabar duka cita maupun sukacita yang ingin kalian sampaikan pada Tuhan, marilah kita panjatkan dengan doa pribadi ini. Mari kita berdoa. Amin. Libat kamu di sana keras. Jadikan kamu jadi teladan bagi mereka. Suatu ketika pernah lo orang jahat yang pernah sejahat-jahatnya dan kebetulan dia itu biangnya di situ. Ternyata karena saya bertahan di kondisi mereka sampai waktu ketika disuguhkan rokok. Janganlah nama saya Doni sih dulu ya, bukan Maraman ya. Nama panggilan. Doni nggak mau itu. Loh, kenapa? Lo nggak ngerokok lagi? Iya, betul nggak ngerokok. Nanti aja ngerokok aja gitu. Terus kira-kira ada yang nakal nih, minum dong. Yang teman saya yang lain marah. Jangan kalau maksa lo, jangan dipaksa lo. Kan dia nggak mau, dia udah dibiasakan dirinya nggak ngerokok, nggak minum, nggak merokok. Masa itu, nggak apa-apa. Ini kalau membuat kita nggak berteman, nggak usah kita lakukan. Santai aja bu, kalau mau minum aja. Lama-lama yang tadi saya bilang nih, penjahat tadi, lama-lama mereka, saya betah terus nemani mereka. Kalau saya kerja ke gereja, mereka nggak pernah mau ke gereja kan? Ayo gereja yuk. Terus saya ajak begitu, Pergi pendeta, pergi aja biasa dengan teman-teman. Tapi lama-lama terus bertahan begitu. Tapi dengan catatan saya jaga karakter saya. Yang tadi saya bilang nih, yang penjahat yang benar-benar bandel. Malam-malam hari, saya jalan sendiri. Saya kira dia dendam mau mukul saya gitu. Dia jalan sendiri, datang di belakang. Don. Don, lu dari mana? Dari gereja tadi. Oh, ngapain? Biasa, nama sebelum pemuda gereja kan aktif kan. Mau ikut bang? Saya panggil abang. Bisa aja. Enak ya, nggak hidup kayak gitu. Sebenarnya abang tertekan hidup begini. Ngaku deh. Saya tertekan sebenarnya hidup begini. Kau tuh enak, mau dan berani memutuskan tidak untuk hal-hal seperti ini. Kapan saya bisa? Bisa bang. Abang pasti bisa kok. Nggak ada yang nggak bisa bang. Tinggal kemauan kita. Tapi ya hanya sekedar situ loh. Dia tidak bertobat memang. Dia akhirnya mati dibunuh orang itu. Iya, tapi dia maksud saya adalah dia punya niat untuk mau, tapi tidak memutuskan untuk kembali ke jalan benar itu, sehingga terlambat kan hidupnya di situ. Nah, Pak Maraman, dulu pas Pak Maraman SMA itu ada sesuatu yang seru nggak yang Pak Maraman alamin, kayak
dulu pengalaman anak bandel kah atau prestasi tinggi kah? Kalau dibilang bandel sih nggak terlalu kali ya, karena memang wajar ya kalau usia-usia seperti anak-anak SMA memang mencari jati diri lah namanya. Saya pernah mengalami status yang drop banget prestasi gara-gara tingkah laku karakter. Memang sih saya suka iseng orangnya sebenarnya dulu. Jadi kalau situasi kelas itu adem ayem atau tenang, saya nggak senang. Sama teman-teman saya bilang pasti, yuk kita godain Chan yuk gitu. Terus saya goyang-goyang kursinya. Terus kadang-kadang teman yang sebelah yang lagi akrab saya colekin gitu. Sehingga membuat suasana ricuh. Guru melarang dan kemudian dimarahin. Sampai suatu ketika ada beberapa guru, bahkan wali kelas sudah mengatakan, kalian 1, 2, 3, 4 paling belakang, pasti tinggal kelas. Wih, sudah takut semua nih. Akhirnya di waktu masa kenaikan rapot, puji Tuhan saya lulus, saya naik kelas ya, karena kata guru-guru sih, saya ikut-ikutan katanya gitu. Teman-teman saya ada beberapa juga yang tinggal kelas, dan bahkan setelah saya tahu kabarnya, mereka tuh jadi polisi, jadi ada bagus-bagus semua prestasinya yang bandel-bandel. Tapi nggak tahu, mungkin gara-gara itu, mungkin mereka sudah bertobat ya. Nah, waktu masa-masa itu sebenarnya semua teman saya temenin, baik yang baik-baik, yang nakal sekalipun, sehingga kami punya temanan gitu. Dalam situasi itu kami kerjasama untuk, wah kita nggak bener nih. Akhirnya saya sadar waktu kelas 12, saya mulai memperbaiki prestasi. Dari cerita Pak Maraman itu kita juga bisa sadar bahwa Pak Maraman nih juga kayak sama kayak kita dulu pernah SMA juga kayak kita. Nah mungkin selama masa hidup Pak Maraman nih ada nggak sih kayak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran Bapak tentang Tuhan itu ada nggak sih? Kalau saya jujur, ini pertanyaan retoris sih sebenarnya. Kan nggak perlu dijawab kan. Artinya, kalau definisi kita tentang Tuhan itu adalah pencipta, sebenarnya kita nggak perlu tanya lagi. Dari mana kita hadir, kan gitu. Apakah seperti teori-teori fisika atau teori-teori mengatakan blank begitu jadi manusia, jadi manusia? Kan nggak mungkin. Segala sesuatu itu pasti ada yang ngatur gitu. Saya pernah baca begini, kosmologi, mungkin teori apa, yang mengatakan antara matahari dan bumi itu punya aturan jarak. Berbeda jarak aja, itu bumi bahaya loh katanya. Tapi itu udah teratur. Nah siapa? Kalau nggak ada yang mengatur kan? Dan siapa yang ngatur? Kembali lagi, apa kita percaya ada pencipta? Nah pencipta itu siapa? Kembali ke kata Tuhan. Kadang-kadang kita tahu ada kepastian, tapi kita menyatakan kepastian sehingga kita ragu. Nah untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, muncul pengakuan dalam firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanya dirimu paling dalam, kan katakan, aku hidup karena siapa? Aku bernapas karena siapa? Kepastian yang sudah pasti tidak perlu lagi ditanya dengan keraguan. Sehingga nanti kepastian tadi akan ragu. Ya, Silas gimana menurut kamu tentang Tuhan tadi? Iya, sama sih Pak. Dulu juga saya juga pernah kayak ragu, cuman kayak berpikirnya tuh kayak saking jauhnya gitu, jadi sampai bikin ragu gitu. Cuman pada akhirnya mikirnya juga kayak udahlah percaya aja gitu kan, dan ya ternyata emang bener gitu, nggak usah ditanya-tanya juga karena emang udah pasti bener. Yes ya? Dulu sempat pernah ngeragu juga kalau Tuhan itu ada nggak sih? Apa aku menyembah Tuhan yang benar? Atau kadang pikiran kalau sama ini kita cuma permainan doang, emang gak ada Tuhan dan kita cuma hidup dan tunggu sampai hari kita meninggal. Tapi kembali lagi kalau kita lihat apakah Tuhan itu ada, jika emang Tuhan gak ada, itu gak mungkin ada namanya mujizat-mujizat yang orang sembuh bisa, orang sakit bisa sembuh. Dan itu pun kalau emang secara coincidence atau secara alami itu nggak mungkin banget, karena banyak orang lumpuh tidak bisa berjalan, yang mungkin di kata-kata dokter pun itu tidak mungkin, karena dibagi Tuhan itu pasti semuanya mungkin. Nah itu kembali lagi, kalau pertanyaan apa Tuhan itu ada, aku jawab pasti ada, karena dunia ini mungkin ada beberapa hal yang secara coincidence, secara mungkin ada, mungkin iya, tapi kalau kembali lagi mujizat yang berkali-kali beribuan tahun terjadi nggak mungkin secara tiba-tiba doang dong, pasti ada jalannya kenapa itu terjadi. Kalau dibilang orang-orang tuh cara kita berterima kasih kepada Tuhan itu dengan cara kita beribadah ya kan, atau datang ke rumah Bapak pada hari Minggu, dan itu pun tetap hari Minggu. Menurut Bapak apakah
ke gereja itu sekedar ritual, acara, atau adat doang? Kata sekadar itu bicara tentang sesuatu yang tidak ada artinya. Sekadar itu bicara sesuatu yang sia-sia. Terus kita mau sia-sia melakukan segala sesuatu kan enggak juga. Artinya kita melakukan hal itu pasti ada sesuatu yang kita harus dapat, yang berguna bagi hidup kita, yang berguna bagi orang lain sekitarnya. Nah, untuk itulah maka coba pikirkan kembali, jikalau Anda teman-teman nih mau ke gereja, mau kemana aja, renungkan ke sana tuh Anda ngapain. Apakah sekadar hanya berbahagia, hanya menyenangkan diri, di rumah bosan gitu ya, itu tanyakan lagi. Bisa nggak begitu Pak? Bosan terus pergi ke sana? Sah-sah saja. Itu kembali kepada kita sebagai manusia yang diberi berhak untuk memilih. Tapi kalau kita memikirkan, oh itu nanti berguna bagiku, untuk pertumbuhan rohaniku, supaya jangan kaku untuk menghadapi dunia ini. Terus pertanyaan berikutnya, untuk apa bertumbuh rohani? Hidup selalu punya masalah. Hidup bukan hanya senang saja. Untuk melewati masalah itulah perlu kekuatan rohani tadi. Sehingga kita dapat melewati dengan baik. Untuk itulah ritual-ritual yang disebutkan dalam kondisi gereja, jangan sampai ada kata sekadar. Nah, kita kembali dulu nih. Agama itu apa sih gitu kan? Iya. Coba Casey bilang agama itu apa sih guys? Agama itu menurut aku bukan suatu kepercayaan. Agama mungkin kita lahir sebagai orang Kristen karena orang tua sudah menjadi Kristen, jadi kita ikut-ikutan. Tapi bisa lagi kalau kita lahir kita bisa pindah agama. Kalau kita udah umur 18 mungkin udah mulai memiliki kepercayaan sendiri. Dan itu makanya dibuatlah agama, berbagai komunitas-komunitas agama Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu. Nah itu pun berdasarkan kepercayaan kita. Menurut kita di pandangan setiap manusia pasti beda-beda agama dong. Mungkin menurut aku Konghucu adalah kepercayaan yang benar, tapi menurut dia Kristen adalah kepercayaan yang benar. Jadi agama itu sebuah iman, bukan sebagai paksaan, kepercayaan. Sama setuju ya? Iya, mungkin juga apa ya? Kalau agama itu kan pasti orang-orang itu kan kayak mereka punya pandangan mereka sendiri terhadap Tuhan, dan cara mereka supaya mengorganisirnya kayak biar teratur itu kayak mereka mendirikan agama, dan ya mereka ada tata caranya di situ untuk beribadah kepada Tuhan. Dan memang agama itu harus benar-benar kita yang tahu gitu, kita mau percaya dan mau berpegang sama Tuhan gitu. Betul. Agama itu jangan dilihat dari kepercayaan ya. Artinya bukan, agama itu bukan kepercayaan artinya. Maksudnya gimana ya? Bahasanya begini. Agama itu sistem atau organisasi atau aturan. Jadi nggak ada kaitannya dengan iman kepercayaan. Itu hanya sistem. Nah, nanti di dalamnya lah masuk ke doktrinisasi dari sistem itu. Kalau misalnya kita menyinggung agama kita Kristen. Maka doktrinisasi Kristen itu apa? Apa dasar-dasar iman yang dipelajari dalam Kristen? Itulah kepercayaan itu. Masuk ke sana. Jadi, kamu nggak punya iman kalau nggak punya agama. Nggak juga. Dari kondisi-kondisi orang, aku nggak punya agama, tapi aku percaya Tuhan. Nah, ini gimana lagi kan gitu? Itu saya bilang tadi, agama hanya sistem yang artinya mengatur. Nah, alangkah baiknya kita punya aturan, sehingga perlu agama, gitu juga, supaya damai, tidak kacau kan gitu tadi ya. Baik, kembali. Setelah mendengarkan renungan tadi, mari kita berefleksi sejenak. Apa yang selama ini menghambat imanku kepada Tuhan? Apa kebaikan Tuhan dalam hidupku yang seringkali aku anggap remeh?
Nah, sebelum mengakhiri doa 20 kali ini, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini aku mewakili seluruh remaja Kristen yang ada saat ini, Tuhan. Tolong berkatilah kami semua, karena kami tahu pada saat ini ada banyak sekali godaan-godaan dan cobaan yang akan terus menanti dan mencobai kami, Tuhan. Tolong berkatilah kami semua ya Tuhan, karena kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu, kami bisa teguh dengan pendirian dan iman kami Tuhan padamu. Tolong teguhkanlah iman kami, agar kami bisa terus mempercayai-Mu, dan kami bisa menjadi remaja Kristen yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Tolong Tuhan, agar kami juga bisa menjadi remaja yang terus berkarya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Tolong juga berkati perdamaian dunia ini Tuhan. Tolong berkati juga bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang utuh, toleransi, dan penuh dengan damai Tuhan. Tolong agar kami bisa tenang dan hidup dengan damai di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami ingin mengucapkan syukur atas segala kasih karunia-Mu pada kami hingga saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Demikian tadi hal-hal yang bisa kita diskusikan bareng para maraman nih. Nah, kira-kira apa dari Pak Maraman, ada closing statement? Ingat, Tuhan tetap ada. Sudah banyak contoh-contoh, sudah banyak hal yang buat kita percaya atau tidak. Ingat, sesuatu yang pasti tidak perlu ditanyakan lagi kepastiannya. Karena sudah jelas ada hal yang menarik dalam kehidupan kita untuk kita lakukan dalam hidup. Semua kehidupan pasti ada yang mengatur dan menciptanya. Kalau memang kondisi kita percaya Tuhan itu sang pencipta. Baik, yang kedua, tentang apa yang disebut dengan agama. Agama tadi sudah dikatakan bahwasanya hal-hal yang mengatur, sistem yang mengatur supaya teraturlah hidup manusia. Di dalam keagamaan itulah muncul ketuhanan yang mereka percaya. Dan itulah yang menjadi hal yang dipegang oleh orang-orang untuk menjadi kehidupannya supaya teratur lebih baik. Dan akhirnya apa untuk kita sebagai remaja? Ingat, hidup itu sementara. Hidup sementara. Apapun yang kita lakukan, dengan adanya Tuhan dalam kehidupan kita, lakukan kebenaran. Hidup dengan mengatasi segala hambatan-hambatan dalam kehidupan kita, apalagi dunia remaja. Raih prestasimu, jadikan dirimu berkat bagi semua orang. Terima kasih.